menggunakan model pembelajaran problem-based learning dikombinasikan dengan cooperative learning tipe STAD demi mengatasi miskonsepsi siswa. Mari ikut saya melaksanakan aksi ini. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah makan belum? Sudah. Ada semangat tak hari ini? Mana? Mana? Ini dia. Ini dia. Oke, berarti semuanya semangat belajar ya. Kalau begitu kita mulaikan kelas kita tentunya sebagai umat yang percaya. Pertama-tama kita harus berdoa. Saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kami, pembelajaran sosiologi. Engkau menyertai dan menuntun pembelajaran kami sehingga boleh selesai dengan segala baik. Beri salam. Selamat pagi, ya, semangat pagi semua. Coba perhatikan kiri kanan lingkunganmu. Bersih? Bersih. Oh, betul bersih. Coba kalian lihat samping kiri, samping kanan, lihat teman kalian. Sudah rapi belum? Sudah. Wah, kalau memperhatikan kalian cakep-cakep semua ya. Inilah Nyong dan Noni Minahasa. Luar biasa. Kalau yang merasa ganteng dan yang merasa cantik, silakan duduk. Bagus, berarti kalian anak-anak yang percaya diri. Berikan tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Oke, kita lanjutkan kehadiran kalian. Sepertinya ini ada banyak ya. Berarti yang tidak hadir cuma sedikit. Siapa? Alfa. Anak Faru. Alasannya kenapa? Dispen. Pembelajaran yang lebih bersemangat lagi. Bagaimana kalau kita yel-yel? Dan yang akan pimpin yel-yel kita hari ini yaitu kita sambut Majestika Lalo. Pagi, luar biasa, telah semangat, semangat. Mana durianmu? Ini dia. Mana? Ini dia. Tunjukkan ekspresi tergila teralai durianmu. Durian, tak lucu, tak lucu. Tak belah, tak belah. Tak makan, tak makan. Pesadak, pesadak. Materi kita hari ini yaitu Konflik, kekerasan, dan harmoni sosial. untuk kompetensi awal. Tentunya ada materi sebelumnya yang perlu kalian kuasai dan itu sudah kalian lewati. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang masalah sosial kan? Sudah. Lalu ada kesetaraan Sosial. Nah, sekarang kita ke konflik sosial. Konflik sosial itu merupakan salah satu masalah sosial. Dan juga konflik sosial itu akan terjadi ketika kita tidak menghargai perbedaan yang seharusnya ada di kesetaraan sosial. Lingkup dan teknik penilaian yang menggunakan pada pembelajaran kita kali ini ada berapa? Dua ya, yaitu asesmen formatif dan yang kedua asesmen kemampuan pembelajaran. Siswa mampu menganalisis konflik dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Terima kasih Kristi. Silakan duduk. Dan akan menampilkan sebuah tayangan dan kalian harus memperhatikan. Indonesia tergolong sebagai negara lumayan rasis. Paling tidak, ini yang ditunjukkan survei internasional Indeks Mundi. Ternyata dari 76 negara yang diteliti, Indonesia menempati posisi 14 negara paling rasis. Jadi, memang bukan nomor 1 paling rasis sih, tapi tetap masuk kelompok 15 besar. Ada yang memperhatikan tidak Indonesia ada di posisi berapa? Rasisme di Indonesia termasuk tinggi. Bagaimana dengan konflik-konflik yang lainnya? Konflik dan kekerasan dalam masyarakat melatar belakangi lahirnya sosiologi. Masih ingat dua peristiwa yang melatar belakangi lahirnya sosiologi masih? Masih. Revolusi Prancis dan revolusi industri. Ya bagus. Kita sekarang tiba pada materi di mana kita akan menyaksikan performa urgensi dari sosiologi, yaitu menganalisis konflik dan kekerasan di tengah masyarakat. Nah, analisis tersebut kemudian digunakan untuk apa?
bisa kita gunakan dalam rangka Mencapai masyarakat yang harmonis. mengutip perkataan dari Ronald Reagan bahwa perdamaian bukanlah ketiadaan konflik, melainkan perdamaian adalah kemampuan untuk menangani konflik dengan cara yang damai. Nah, kemampuan menangani atau mengendalikan konflik ini dapat diperoleh dengan Belajar sosiologi. Kita ke pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu perbedaan menyebabkan kita konflik. Jadi menurut kalian perbedaan itu apakah menguntungkan atau merugikan? Untung atau rugi? Rugi. Yang untung apa tangan? Dan selanjutnya, mampukah kita mengakui dan menerima perbedaan? Mampu. Karena perbedaan itu akan merugikan apabila kita tidak mengakui dan menerima perbedaan dan kita merasa wah, diri kita, suku kita, agama kita, ras kita, kelompok kita lah yang paling terdebes, paling terbaik, yang lain mah. Kalau seperti itu maka kacaulah masyarakat kita. Sekarang pembagian kelompok. Ya, satu kelompok beranggotakan berapa orang? 4. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompok. Nah, kita masuk ke materi dasar. Pernah dengar kampanye Black Lives Matter di Amerika? Pernah? Bahwa warga kulit hitam atau individu dengan kulit yang berwarna gelap ya, itu derajatnya sama dengan semua warna kulit. Nah, Black Lives Matter ini buntut dari politik apartheid di Afrika. Ada yang tahu politik apartheid? Ada kenal Nelson Mandela? Itu dia pejuang dari melawan politik apartheid. Yang di Indonesia, apakah ada pengaruhnya? Ada. Karena pengaruh dari bawaan dari penjajah. Supaya mereka dihormati dan dihargai, caranya dengan mencuci otak bahwa mereka lah penempat kasta tertinggi. Jadi orang Indonesia terpengaruh. Makanya sekarang kalian lihat orang-orang berlomba-lomba untuk menjadikan kulitnya berwarna putih. Padahal itu kalian sadar tidak sadar itu propaganda saya. Ya, semua warna kulit cantik. Betul nggak? Kok tertawa? Kenapa tertawa? Ada yang merasa tidak cantik dengan warna kulitnya? Ada? Ada? Yang semua ciptaan Tuhan itu berharga dan mulia. Tidak ada satu orang pun yang berhak merendahkan kalian. Oke? Karena kalian apa? Berharga dan mulia. Indonesia punya tagar ya atau hashtag Papuan Lives Matters yang sempat berkumandang di aplikasi Twitter pada Agustus 2019 ya. Ketika asrama mahasiswa Papua yang digeruduk massa sambil meneriaki mahasiswa Papua dengan panggilan monyet. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini konflik atau kekerasan? Inilah perbandingan konflik dan kekerasan ya. Mengapa membuatkan tabel seperti ini supaya kalian lebih mudah memahami ya. Biar kalian terhindar dari yang namanya miskonsepsi. Yang pertama, konflik itu memiliki tujuan untuk memperoleh kemenangan dan menaklukkan pesaingnya. Sedangkan kekerasan apa? Tidak memiliki tujuan dan hanya didorong oleh keinginan sesaat. Selanjutnya, konflik itu memiliki dampak positif atau negatif? Positif. Sedangkan kalau kekerasan positif atau negatif? Iya, kalian bisa memilih melakukan kekerasan atau tidak. Sedangkan kalau konflik, kalian tidak bisa menghindari. Kalian harus hadapi karena itu sebagai fakta sosial. Untuk belajar yang lebih mendalam, seperti biasa di YouTube-nya Mem White, Whitney White Mem White menyediakan ada 5 video pembelajaran yang membahas secara keseluruhan tentang konflik sosial. Nah, sekarang ambil semua handphone kalian, satu kelompok satu LKPD. Silakan scan barcode untuk LKPD. Berdoa meminta agar hidup dimudahkan. Berdoalah agar diberi kekuatan untuk mengatasi kesulitan. Oke, yakin dan percaya
menyampaikan hasil kami tentang tawuran antar pelajar. Terima kasih. Dari apa yang sudah didapat, yang pertama ada faktor penyebab, yaitu kondisi mental yang belum stabil sehingga mudah emosi. Yang kedua, rasa kesetiakawanan yang tinggi sehingga mudah dipengaruhi. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perubahan sosial di mana terjadinya penurunan nilai saling menghargai. Dan solusinya, yang pertama ada mediasi antar pihak sekolah. Dan yang kedua ada adjudikasi bila perlu. Dan hasil analisis kekerasan. Karena kedua belah pihak saling ingin menjatuhkan lawan dengan cara yang destruktif. Terima kasih. Kenapa tawuran antar pelajar itu menurut hasil analisis dari kelompok 1 bisa dikatakan kekerasan? Apakah itu bukan konflik? Karena kalau konflik itu berdampak positif, sedangkan kekerasan tidak ada dampak positifnya. Demikian dari jawaban kami, apakah saudara bisa menerima? Oke, terima kasih. Kami kelompok sudah mengerti. Ya, baiklah, semua kelompok sudah presentasi dan mari berikan apresiasi tentunya. Apa yang bisa simpulkan, angkat tangan? Konflik memiliki tujuan dan bersifat positif, sedangkan kekerasan itu impulsif dan bersifat destruktif. Oke, bagus. Penyebab konflik sebagian besar karena perbedaan. Kalau kekerasan penyebabnya karena tidak menghargai perbedaan. Perbedaan di sini ya tentu perbedaan individu, perbedaan kelompok seperti ras, agama, suku dan sebagainya. Tidak ketinggalan perbedaan kepentingan, ya apalagi kalau bukan politik. Setuju. Mem, satu lagi. Ya. Faktor penyebab konflik sosial yaitu perubahan sosial. Ah iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Neville. Ya, Bu. Upaya mengatasi konflik bisa ditempuh melalui mediasi, arbitrasi, adjudikasi, kompromi, konsiliasi, koersi, stalemate, dan sebagainya. Baiklah, sekarang kita akan melaksanakan asesmen sematis. Nah, sekarang waktunya refleksi pembelajaran, di mana kalian akan mengemukakan hal apa yang kalian pelajari di hari ini, lalu identifikasikan tantangan dan hambatan dalam pembelajaran, apakah ada, ya kalian catat. Dan yang ketiga, bagian mana yang menurutmu masih membingungkan dalam pembelajaran ini. Silakan kalian catat pada buku catatan kalian ya. Dan sampai di sini pertemuan kita. Harap pembelajaran kita hari ini berguna dan bermanfaat. Oke, silakan ketua kelas, siapkan kelas. Berdiri siap. 7 berdoa. Amin. Beri salam. Sama-sama, sampai jumpa lagi.